Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku santri kelas 5 yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam dan istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan hak asasi manusia. Setelah mempelajari materi terkait dengan hak asasi manusia, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anakku santri mampu untuk mengetahui hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, mampu atau mengetahui sejarah hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan macam hak asasi manusia. Anak-anakku, kenapa sehingga kita perlu untuk mempelajari hak asasi manusia? Yang pertama, karena masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, terjadi pengerusakan masjid di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Padahal kita tahu bersama bahwa dalam hal beragama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, itu dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, tepatnya pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari hak asasi manusia adalah supaya kita tahu apa saja yang menjadi hak kita dan juga kita tahu apa saja hak-hak orang lain yang berkaitan dengan hak-hak asasi orang lain, agar kita tidak melanggar hak-hak orang lain dan kita tetap menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak manusia lainnya. Anak-anakku, santri kelas 5 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Secara definisi atau pengertian dari hak asasi manusia, kalau kita buka buku literatur, kita baca, ataupun buku paket PPKN kelas 5 yang dibagikan, di situ kita bisa temukan di bab hak asasi manusia ada pengertian atau definisi hak asasi manusia menurut para ahli. Ada banyak yang kemudian bisa kita simpulkan karena memang dari definisi-definisi para ahli itu tidak jauh berbeda. Artinya semua definisi itu memiliki persamaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat umum dan abadi. Anak-anakku, kemudian bagaimana sejarah hak asasi manusia? Sejarah hak asasi manusia bermula dari dunia barat. Pada abad ke-17, seorang filsuf Inggris bernama John Locke menyatakan bahwasanya setiap manusia yang diciptakan memiliki hak-hak dasar atau hak-hak alamiah yang perlu dijunjung tinggi oleh siapapun. Ada 3 peristiwa penting
yang terjadi yang menandai perkembangan sejarah atau perkembangan HAM. Yang pertama adalah Magna Carta. Yang kedua, Revolusi Amerika. Dan yang ketiga adalah Revolusi Perancis. Apa itu Magna Carta? Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah Raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Apa yang terjadi pada Revolusi Amerika? Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Revolusi ini menghasilkan deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Revolusi Amerika memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan kemerdekaan dan sistem politik dunia. Revolusi Amerika memberikan contoh kepada negara-negara lain bahwasanya mereka juga bisa untuk memerdekakan diri dari negara penjajahnya. Selain itu, dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tertulis sebuah frase bahwa setiap manusia diciptakan sama. Frase ini digunakan oleh berbagai pergerakan persamaan hak di kemudian hari, seperti penghapusan kolonialisme, penghapusan perbudakan, gerakan feminisme yang menyuarakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta gerakan hak asasi manusia berakar pada pernyataan itu, yaitu pernyataan kemerdekaan Revolusi Amerika pada frase bahwasanya setiap manusia diciptakan sama. Dan yang ketiga adalah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah penentangan rakyat Perancis pada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Perancis menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Anak-anakku, kemudian apa saja yang menjadi macam hak asasi manusia? Macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak persamaan hukum. Keempat, hak asasi politik. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan. Dan yang keenam, hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Saya akan memberikan contoh, 2 contoh saja dari hak asasi pribadi dan hak persamaan hukum. Contoh hak asasi yang berhubungan dengan pribadi manusia, yaitu yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Dan yang keempat, hak kebebasan untuk memilih agama. Dari keempat hak yang berhubungan dengan pribadi manusia ini, semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara kita. Yang kedua, hak persamaan hukum. Contoh hak yang berhubungan dengan hukum, yang pertama adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri atau PNS. Dan yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
Anak-anakku santri kelas 5 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, untuk materi lengkapnya kalian bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa dibaca, dipelajari, dan sekiranya ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, maka silakan dicatat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran saat di rumah. Saya akhiri, salam sukses, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.